Aisyah culik aku. Oh, singkat saja, aku mencintaimu setengah mati. Belum lagi lo bilang Aisyah culik aku dong. Kalian nggak bisa membendung emak-emak se-Indonesia Raya ini untuk nggak nyebut Fuji di depan Aisyah ya. Apalagi ketika kita nyebut nama Fuji langsung nih di depan pawang ya. Itu seketika anak bujang si big boy ini langsung senyum-senyum sumringah. Pembagian makanan gratis diadakan oleh Kecewa sih, boleh kecewa Bu, tapi kan perkiraan si Aisyah kan hanya 10.000 orang, tapi yang datang kan di luar dugaan. Kota Tarakan tuh. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Kali ini kita akan membahas video viral dan panas guys ini guys. Langsung saja kita video pertama guys, ini dia videonya. Aisyah culik aku. Oh, tampil culik aku dong. Saja, aku mencintaimu setengah mati, tapi kamu mencintaiku setengah hati. Paham? Jika aku bukan tipemu, maka akan kubuat mamamu suka padaku. Paham? Fuji lo bener-bener ya, si Aisyah udah sekuat tenaga nyembunyiin perasaannya, udah sekuat tenaga untuk nggak nyebut nama lo. Dia kepencet voice note lo aja dia udah panik. Tapi di Jepang lo model ugal-ugalan Fuji. Secara pakai bilang, Kak kalau mau ganti bio Fuji jadi yes gimana? Kalau aku sih yes segera lo ganti bionya jadi yes. Belum lagi lo bilang Aisyah culik aku dong. Fuji, lo bikin yang lagi di Aceh nggak tenang. Mana lo bilang lagi, meski kamu bukan milikku, tapi kupastikan aku cemburu. Lo cemburu kan, Aisyah? Itu di Aceh banyak yang minta foto, banyak yang idolain. Mana cewek Aceh cantik-cantik banget. Lo cemburu kan? Gue suka banget kayak gini. Kan udah gue bilang, ini Aisyah ini tuh jenius banget ya. Dia ngedekati Fuji tuh main tarik ulur kayak layangan cuy. Jadi kalau cewek tuh makin didekati ugal-ugalan, makin dipepet-pepet terus, yang ada dia risih, menghindar, malah menjauh. Tapi kalau udah main tarik ulur, kalau si cowoknya udah mulai agak-agak cuek, menjauh, mode-mode senyap, malah ceweknya yang ugal-ugalan, ceweknya yang penasaran. Makanya gue seneng banget nyelam di kapal ini. Kalian gimana? Seneng juga kan? Malam penumpang kapal selam Aifu, gimana hari ini menyelamnya? Bikin happy, bikin tantrum? Kalau gue sih masih happy banget ya, karena gue udah ngeliat lagi wajah-wajah saltingnya Aisyah. Yap, selama di Aceh banyak banget yang bikin dia salting. Kalian udah lihat video ini belum? Coba deh kalian lihat. Kita salam dengan Fuji ya, dari ibu yang Kalian dengar emak-emak itu ngomong apa? Nanti titip salam ya sama Fuji. Terus si Aisyah dengan muka saltingnya lagi dong ya. Emang meskipun Aisyah udah nggak nyebut-nyebut Fuji lagi, kalian nggak bisa membendung emak-emak se-Indonesia Raya ini untuk nggak nyebut Fuji di depan Aisyah ya. Apalagi ketika kita nyebut nama Fuji langsung nih di depan pawang ya. Itu seketika anak bujang si big boy ini langsung senyum-senyum sumringah. Jadi udah ya guys, ini teruntuk emak-emak di seluruh Indonesia yang masih menumpangi kapal selam Aifu ini. Kalian harus kooperatif kayak emak-emak di Aceh ini ya. Jadi pelan-pelan aja, santuy, ngobrol-ngobrol santai, tapi yang ditanya Fuji. Pokoknya kita harus kawal. Selain kawal untuk kegiatan Aisyah saling berbaginya itu sukses lancar, kita juga harus kawal Aisyah tetap ada wajah salting eranya ya. Lucu banget, good job emak-emak. Tapi nggak cuma mama, bapak-bapak semuanya juga. Pokoknya kita kawal wajah salting Aisyah. Oke guys. Beginilah kondisi pembagian makanan gratis diadakan oleh Kecewa sih, boleh kecewa Bu, tapi kan perkiraan si Aisyah kan hanya 10.000 orang, tapi yang datang kan di luar dugaan. Ya namanya juga ya, makanan gratis, pasti banyak orang yang datang. Dari manapun mereka akan datang karena berharap makan makanan gratis. Tapi kan kita tahu bersama lah, pasti orang akan membeludak. Tadinya bilangnya cuma 10.000, tiba-tiba 20.000 orang. Lah itu kan Aisyah juga nggak tahu Bu ya, apa ya,
apapun yang terjadi itu kan ya sudahlah, bersyukur sudah datang ketemu si Aisyar. Nggak dapat makanan memang bukan rezekinya kita, sudah nggak usah kecewa, nggak usah nyesel. Percuma saya datang nggak dapat makanan lah. Kamu datang kan hanya untuk datang juga kan untuk bertemu si Aisyar. Di samping itu juga kan makanan gratis, dapat nggak dapat ya sudah, yang penting kan bisa kunjung ketemu Aisyar, membuat rame ya nggak masalah begitu loh. Aisyar, Aisyar Khalid ditunggu ya di Kota Tarakan tuh. Ini ibu-ibu sudah tunggu nih, ibu-ibu nih. Bu, ibu. Sabar. Aisyar Khalid Sultan Malaysia kami tunggu di Kota Tarakan. Morning guys. Gue pengen ngakak ngelihat ada VT-nya Celos yang bilang gara-gara kalian berdua nih ya, Beyond bukan jadi ajang boxing malah jadi ajang biro jodoh. Tapi bener loh, gue sebelumnya sama sekali nggak loh. Terus juga gue nggak tahu ada Beyond, maksudnya enggak sih, malah gue enggak yang satunya ya, yang HSS ya. Gue malah baru tahu Beyond ini ya gara-gara si Aisyar cuy. Tapi asli loh, bener, mereka jadi sekarang tuh FYP nih saingan nih. Aisyah Aifu sama kalau Jaden Rania tuh apa nama kapalnya? Hah? Ya pokoknya itulah, kapal Aisyar Fuji sama kapal Jaden Rania. Ini saingan nih FYP berdua nih. Bedanya kalau kapal Aisyar Fuji itu di awal-awal kapal bajak laut ya. Di awal-awal sebenarnya udah mau kapal pesiar. Enggak, gue nggak bilang kapal pesiar. Kapal bajak laut. Abis itu mulai banyak yang goyah nih, mulai banyak yang mabok kan, saking banyak gelombangnya ya kan. Terus sekarang mode kapal selam katanya kan, udah kayak pempek nih kapal selam. Terus sekarang kayaknya udah mulai mau naik ke darat, mau naik ke permukaan nih kapal selam ya guys. Soalnya kan kode-kodenya itu semakin jelas. Oh ya, gue recording ini tanggal 30 Desember Senin jam 9 ya. Kenapa penting timestamp itu? Karena kadang-kadang masih ada loh muncul VT-VT yang bahas cerita-cerita lalu ya. Munculnya tuh sekarang, tapi sebenarnya isunya itu isu zaman lampau yang sudah diklarifikasi dan sudah diklirkan sebenarnya dengan kejadian-kejadian berikutnya. Cuman kan kadang-kadang ada yang nggak ngikutin banget ya. Kalau gue kan bener-bener ya every single day and night dari sejak pertama kali kemunculan mereka ini bener-bener ngikutin gitu loh. Jadi ya sedikit paham lah, misalnya bahas soal manfaat itu kan, yang paling sering tuh soal manfaat itu. Padahal itu sudah diklarifikasi berkali-kali tuh, terutama dikonfirm lah bahwa sesungguhnya memang bukan gitu kan, terutama dari VT-nya temennya Aisyar yang rapper itu kan, yang Dani Kurama itu. Tapi masih ada gitu yang kudet gitu loh. Makanya gue sengaja ngasih timestamp, gue pengen ngasih tahu ya kode-kode terbaru gitu ya. Nah, jadi kenapa gue bilang nih kapal selam sepertinya akan mulai muncul ke permukaan air laut menjadi kapal pesiar. Ayo jangan kalah loh sama Jaden sama Rania. Enggak. Kita nggak saingan-saingan ya di sini. But anyway, kode-kode itu tuh semakin jelas sejak kejadian kemarin. Tuh, pertama itu yang paling gong sebenarnya itu live-nya Bang Aldi ya, Bang Aldi yang difabel itu. Kan di situ dia spill tuh kalau memang Aisyar itu suka Fuji dan dia udah janji juga kan kalau berjodoh, seandainya berjodoh sama Fuji dia akan
bawa ke Aceh, karena kan Bang Aldi juga fansnya Fuji. Itu menurut gue yang paling gong ya, karena itu live ya, kejadiannya tuh live, jadi nggak mungkin editan, nggak mungkin apa. Terus juga ya nggak mungkin lah Aldi mau bohong ngapain juga gitu kan, gitu. Terus waktu live-nya Aisar juga itu kan sempat ada VN ya, VN itu kalau gue denger berkali-kali itu suara cewek sih, suara cewek, suara Fuji banget. Sekarang gini, dia kan nggak deket sama cewek manapun ya, maksud gue tuh sekarang kan dia juga ibaratnya juga menjaga jarak dong sama cewek-cewek yang ibaratnya bukan temennya banget atau apa kan. Nah itu kan dia ibaratnya nerima message terus refleks aja gitu kan, terus baru sadar ini live, makanya langsung dimatiin. Tapi udah keburu kedengeran Sar suaranya Fuji tuh apa gitu kan, suara Fuji juga khas banget itu. Dah tuh yang kedua tuh, clue yang kedua ya, dari momen yang kemarin ya waktu dia di Aceh. Terus ini clue yang potong rambut itu kan ada di VT-nya yang tukang rambut Aceh, yang apa akunnya Zan88 kalau nggak salah. Itu kan kelihatan tuh dari awal tuh si Aisar itu kan VC ya, VC, tapi memang layar mainnya itu muka dia, lawannya itu yang kecil itu kayak di kiri bawah, sengaja tuh ditutupin tuh sama tangannya dia. Sekarang gini, kalau misalnya memang dia visian sama, kan ada juga tuh yang ngerasa oh bukan Fuji gini-gini, itu sama Bang Botak sama cowok atau sama Say, nggak mungkin gini, gerak-gerik dia itu kayak nutupin gitu loh. Kalau emang itu bukan Fuji, menurut gue dia santai aja harusnya, bener nggak sih? Itu kan kelihatan banget dia nutupin, terus kameranya dimiringin gitu supaya nggak kelihatan. Terus yang terakhir dia tuh malu-malu loh, yang bilang aku call balik ya, ibaratnya tuh suaranya tuh yang lembut gitu cuy, gitu loh. Tuh abis itu ada juga kan, itu gue lihat sendiri itu waktu di komenannya tukang cukur Aceh itu, waktu itu belum rame tuh, masih sekitar 70-an thread komennya itu kan. Ada yang nanya siapa bang, spill lah dong bang, spill. Itu tukang Bang Zannya sendiri tuh kan ada yang spill inisial aja bang gitu, di spill sendiri sama dia F. Tapi habis itu pas gue lihat lagi, pas threadnya udah ribuan tuh udah nggak ada lagi tuh, kayak dihapus gitu. Terus apa lagi? Nah tukang cukur juga tuh gue baru lihat juga sih, karena ada yang komen kan, tukang cukur yang Bang Azril, yang tukang cukur di Jakarta itu kan juga ada tuh yang kepo-kepo, yang ada bilang ternyata dia nggak mau lagi nih bahas Fuji gitu-gitu. Terus dibales kan sama Bang Azril, nggak mau kok, cuma emang lagi privasi. Terus ada lagi yang bilang yang bilang wah tapi dia masih salting meskipun nggak nyebut nama Fuji. Terus Bang Azril bilang kan iya, dari saltingnya sudah menandakan kan, ya intinya emang in relationship guys gitu. Nih masih ada lagi nih dari Utinya. Nah dari Utinya tuh kemarin sempet heboh yang dia nyanyi Aisar culik aku dong. Jujur tuh pertama kali gue denger emang Aisar sih, tapi setelah gue denger lagi itu kayaknya bukan Aisar sih, kayaknya ayo sayang gitu, ayo sayang gitu. Coba deh dengerin lagi, tapi memang sekilas itu Aisar gitu loh, Aisar culik aku dong. Tapi kalau gue ya setelah gue dengerin banget lagi, itu kayaknya bukan Aisar sih, tapi ayo sayang culik aku dong, ayo sayang gitu loh, ayo sayang gitu. Tapi kayaknya si Rachel juga ini salah denger, dikiranya juga denger Aisar, makanya dia kayak agak shock kan, gitu kan. Terus langsung diralat sama Uti kan. Terus ada lagi tuh yang dia bilang bio aku yes nggak ya, karena kan mungkin orang udah banyak juga kan ngebahas, walaupun mungkin bio itu bukan menandakan dia in relationship atau enggak sih, tapi kan banyak orang berpersepsi bahwa itu status kan, makanya dia bahas kan di live-nya itu, yang dia bilang sama Rachel, aku harusnya ubah status yes nggak ya. Kode banget itu, sama yang kode cemburu itu kan kemarin banyak juga nih
yang pada obsesif lagi, posesif Aisyar dijodoh-jodohin tuh kan cuma bercanda, say. Si Intannya juga kan juga udah klarifikasi, cuma ya emang kita nih terlalu posesif sih sama Aisyar. Jadi ibaratnya dia juga deket sama cewek langsung gimana gitu kan, heboh. Nah terus si Uti itu kan ibaratnya kayak apa ya, ngebecandain balik gitu loh. Iya gue cemburu, dia cemburu juga gitu. Terus apa lagi ya, ya sejauh ini clue-clue itu sudah semakin kedua belah pihak itu udah, yang jelas memang si Aisyar masih konsisten ya, not mentioning her name gitu kan. Karena terakhir pun yang dia bacain surat itu, ya kan, bacain surat itu kan dia sebenarnya rada bingung kan, bacain nggak, tapi dia tetap nggak baca. Tapi kan udah kelihatan, say, mukanya yang salting. Terus habis itu kalau nggak salah dia ngomong orang Padang kamu gitu kan. Ada tuh yang ngerekord agak lama tuh, dari saltingnya aja udah kelihatan bener. Dan dia memang mengkamuflasekan Fuji itu dengan orang Padang. Lihat deh yang dia juga dikasih topi, dia kan ngomong orang Padang, gimana orang Padang gitu-gitu kan. Gitu ya, karena tadi pokoknya jangan overthinking lagi guys, kenapa dia nggak mau nyebutin Fuji ya, karena tadi ya ya biar nggak ini aja lah, biar nggak ada bahan buat digoreng-goreng lagi. Udah stop sampai sini gitu kan. So berikutnya gue penasaran juga nih, dia kan kayaknya New Year Eve di Bali kan, terus si Fadli juga kan di Bali gitu kan. Dia kan nggak punya banyak temen juga kan, maksud gue dia di Bali ngapain kalau nggak ada temen? Pasti tahun baruan sama Fadli nggak sih? Tapi gue nggak tahu apakah akan di spill atau enggak aktivitas dia di sana gitu kan. Nggak mungkin lah. Ya gue yakin sih kemungkinan besar 90% dia New Year Eve di Bali bareng Fadli. Tuh, mungkin juga kalau Uti udah nggak, kan dia pasti Uti kan plan ke Jepang kan udah lama ya, udah lama-lama banget. Gue juga yakin kalau waktu itu belum ada plan, dia pasti ke Bali juga coy. Udah tenang aja guys, intinya mereka memang sekarang sudah confirm in relationship but still in private mode gitu. Nanti apakah akan di spill, gue sih meyakini ya mereka mungkin akan spill tuh ketika udah bener-bener mau married sih kayaknya, feeling gue sih gitu. Soalnya emang ya apa ya, agak riskan juga kalau di ini sekarang, karena tadi ya takut banyak netizen yang agak posesif nih, jadi ngatur-ngatur, bukan ngatur ya, maksudnya ya berharap gitu ya, berharap gitu. Tapi kadang-kadang kan harapannya itu agak di luar batas, offside lah istilahnya. Nah itu yang mereka nggak nyaman gitu. Jadi gue rasa nih mereka tuh spill ketika itu akan bener-bener serius menuju nikah, kayaknya sih gitu sih. Jadi ya apa-apalah guys, kita sabar aja. Yang jelas yang bisa dikonfirmasi itu mereka udah in relationship, udah ta'aruf untuk mengenal pribadi yang lebih dalam, kecocokan ya itu. Oke. Have a nice day everyone and have a happy new year. Semoga tahun 2025 kita dapat berita bahagia, berita bahagia Aifu, sehingga kita bisa menikmati konten kebucinan mereka guys. Bye. Kukira Capu, ternyata Aisyar Suhu guys. Yap, kenapa gue bisa bilang Aisyar Suhu? Karena ini benar-benar cara dia menangin hati Fuji itu di luar Nurul ya, di luar
kebanyakan effort pria-pria yang mengejar cinta wanita di luar sana. Kalau kita kan mikirnya pasti setelah pulang dari Malaysia itu Aisyah ke Jakarta bakal nemui Fuji, bakal ngajak Fuji pusing-pusing, bakal ketemu Gala, main sama Gala, terus bakal bakal deket sama keluarga Fuji dan lain sebagainya, ya seperti ekspektasinya para netizen. Tapi yang dilakukan Aisar apa? Yang dilakukan Aisar malah menjauhi Fuji dari sosial media. Dia nggak nyebut nama Fuji lagi, dia nggak nyangkutin apapun yang dilakukan dengan Fuji. Ketemu orang-orang di lapangan pun kalau nyebut-nyebut nama Fuji dialihkannya ke yang lain. Bahkan ya, ini kalau kalian ngeh, itu ada konten yang dia di panti asuhan, itu kan sebenarnya ada bagian yang dia video callan sama Fuji, tapi itu nggak dia tampilin. Kalau sebagian besar orang mungkin ngiranya, ya udahlah Aisar emang udah nggak serius lagi sama Fuji, dia udah nggak nunjukin effortnya, dia malah sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan keliling Indonesianya, sibuk dengan teman-temannya. Udah deh, ditanya Fuji juga dia kayaknya nggak sesemangat dulu, nggak seantusias dulu. Jadi ya wajar sih kalau misalnya orang-orang berpikiran kayak gitu, nggak salah juga. Tapi sebenarnya ini tuh caranya Aisar, tau guys, ini tuh caranya Aisar untuk apa? Untuk membuat Fuji itu jadi benar-benar mikir, kayaknya nih cowok oke juga nih. Nah, melihat situasi ini, Aisar tuh nggak bisa nggak bisa salah langkah guys. Karena kalau misalnya dia salah langkah, udah deh, metong di tengah jalan, dia udah belum perang udah kalah duluan. Karena aduh, ini sosial media ini benar-benar luar biasa ya. Jadi kalau kalian ingat nih kasusnya Bunga Bangke itu kan lumayan bikin Aisar down dan lumayan ngeganggu Fuji juga ya, karena Fuji ikut kebawa-bawa namanya karena diungkit-ungkit masa lalu Fuji juga. Dan itu beneran Fuji udah speak up, dia jadi stres, dia jadi sedih juga, dan itu menurut gue ya membuat Aisar itu kayaknya muter otak, ini kayaknya nggak bisa nih kalau gue terus-menerus deketin Fuji di sosial media begini, yang ada makin huru-hara. Dan benar aja, selama kasus Bunga Bangke itu Aisar cuma diem, Aisar nggak ngebalas apapun. Ya mungkin di belakang layar dia jelaskan sama Fuji, who knows ya, tapi yang tampil di permukaan kan Aisar diem, Aisar nggak ngebalas, Aisar tetap terus melakukan hal-hal positif, Aisar terus menebar kebaikan. Dan dengan sendirinya kasus Bunga Bangke ini lenyapkan. Siapa yang lenyapkan? Tangan-tangan netizen tangan-tangan netizen yang sayang sama Aisar, yang nggak pengen ngeganggu kapal mereka berlayar. Nah, sekarang muncul masalah baru lagi kan? Muncul masalah baru lagi di mana Aisar itu dibilang pansos, dibilang cuma memanfaatkan Fuji demi popularitas, demi follower, demi karir dan lain sebagainya. Ya nggak salah juga kalian mikir kayak gitu, itu wajar karena sekasat mata emang itu yang terlihat. Tapi cara Aisar untuk meredam pansos-pansosan ini itu elegan banget sih kata gue. Dia benar-benar fokus dengan tujuannya, itu apa? Membantu lebih banyak orang di seluruh Indonesia. Dan dia bakal keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dia bakal terjun langsung ke lapangan, dan cepat atau lambat ini bakal kayak Bunga Bangke sih. Jadi yang menyelesaikan masalah Aisar itu bukan Aisarnya sendiri, tapi tangan-tangan netizen, tangan-tangan orang yang tersentuh dengan apa yang dilakukan Aisar. Jadi dengan sendirinya itu semesta bilang kalau Aisar itu emang udah bersinar dari sananya, kalau Aisar itu nggak pansos, Aisar itu kesini memang niatnya cuma bantu banyak orang. Aisar itu emang people magnet, tanpa Fuji, tanpa siapapun, orang-orang tetap mengikuti dia. Yap, ini elegan banget sih kata gue. Dan gue yakin banget di tahap ini itu Fuji bakal mikir keras. Ini kayaknya bener Aisar serius sama dia. Aisar benar-benar nunjukin kalau misalnya emang dia nggak terpengaruh sama hujatan sosial media. Karena guys, yang bisa nemeni Fuji itu lelaki yang tahan mental. Mental sekuat baja, tahan dengan segala macam hujatan, tahan dengan segala macam fans dan hater Fuji. Jadi harus laki-laki yang luar biasa. Dan Aisar good banget ya. Jadi dia dia membersihkan namanya bukan dengan koar-koar, bukan dengan klarifikasi sana sini, tapi dengan aksi nyata. Makanya kita lihat aja guys, ini cepat atau lambat pasti ini sesuai dengan harapan kita. Pokoknya doain yang baik-baik aja ya, doain yang baik-baik aja. Semangat Aisar, semoga semua impiannya itu terwujud di 2025. Oke? Semangat! Guys, kalian udah lihat belum video Aisar yang bacain surat dari fansnya? Itu kan ada doa, semoga Aisar berjodoh dengan
udah pasti Fuji dong ya. Tapi dia bener-bener langsung ngerem, gak bisa ngomong, gak bisa nyebut nama pujaan hatinya. Dia langsung ngerem, terus kan rame tuh kan orang-orang bilang Fuji, Fuji, Uti, Uti, Uti. Dia langsung bilang semoga berjodoh dengan dia. Aisyah berjodoh. Saltingnya tembus nih Aisar, hahaha. Namanya apa nih? Kenapa? Berjodoh sama dia. Ini Aisyah bener-bener konsisten banget ya guys. Bener-bener gak mau nyebut nama Fuji meski digoreng kayak apapun. Bener-bener remnya pakem banget. Tapi Mama Aifu seluruh Nusantara, pokoknya ini jangan menyerah. Walaupun Aisyah gak nyebut nama Fuji, kita yang bantu nyebut nama Fuji di depan dia. Biar apa? Biar kita tetap bisa lihat wajah saltingnya Aisyah. Setuju ya guys? Jadi ini bisa dicontoh untuk mama di daerah lainnya. Tiru mama di Aceh ini, oke? Tetap kawal wajah Aisyah yang salting dan tetap kawal apa? Video Fuji, yes.